Cerita horor, masuk dan terjebak di dalam alam kekuasaan setan. Bagian 1. Beberapa orang percaya di tempat-tempat tertentu terdapat dimensi paralel yang diciptakan makhluk halus sebagai tempat kekuasaan mereka. Entah nyata atau tidak, tapi beberapa pengalaman membuktikan bahwa lingkaran setan itu memang benar-benar nyata. Lingkaran setan, begitu aku menyebutnya, sebuah area yang cukup luas di mana terdapat banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata bersemayam. Ada juga yang menyebutnya dimensi paralel, di mana seakan-akan terdapat kehidupan di dalamnya dan keramaian. Ada orang-orang beraktivitas sama seperti di dunia biasa. Bedanya mereka semua sudah mati dan menjadi arwah-arwah penasaran. Beberapa kejadian sempat menghantui beberapa orang yang tanpa sadar masuk ke lingkaran setan dan mereka akan terjebak beberapa waktu dan hanya berputar-putar di alamnya tanpa tentu arah. Saat mereka sadar, mereka telah melewati ruang dan waktu di dunia paralel, di mana melewatkan beberapa masa di dunia nyata. Apakah ini nyata? Ada satu cerita yang akan dapat membuktikan kalau hal ini memang nyata. Aku baru saja berkemas dan bersiap pulang kantor. Waktu masih menunjukkan jam 8 malam. Grab yang aku pesan sudah terdengar suara motornya dari arah pagar depan. Aku perhatikan kantor sudah mulai lengang. Beberapa sudah berangkat bermain badminton dan beberapa di antaranya masih bermain PS di escape room. Seorang driver Grab paruh baya parkir di depan gerbang kantor. Wajahnya datar, tanpa sapaan saat aku menanyakan, apakah itu orderan yang aku pesan? Tatapannya pun kosong, tanpa arah yang jelas. Mungkin dia lelah setelah seharian narik. Begitu pikirku. Tanpa banyak bicara, aku mulai naik ke motornya dan kami mulai berangkat. Sekitar 100 meter aku mencoba mengajaknya bicara, sekedar memecah suasana agar selama perjalanan tidak begitu kaku. Sesekali dia mengangguk dan menjawab dengan suaranya yang serak. Aneh sekali, tidak pernah aku mendapatkan driver Grab sedingin ini. Tak berapa lama aku tersentak dengan pertanyaan driver itu yang tiba-tiba dia ucapkan, "Mas, pernah masuk ke kawasan angker?" Aku cukup kaget dengan pertanyaan bapak ini. Tak biasanya aku mendapatkan pertanyaan yang sulit aku jawab dari seseorang yang baru aku kenal, apalagi seorang driver Grab. "Belum, Pak. Ada apa emangnya?" Bapak itu memperlambat laju motornya. Dia mulai menceritakan maksud dari pertanyaannya itu. Sungguh tak pernah kusangka masih ada orang yang mengalami hal ini. 3 hari yang lalu, sekitar pukul setengah 12 malam, Pak Agus, nama driver itu, sudah bersiap untuk pulang. Narik ojek seharian hingga malam cukup melelahkan dan menguras banyak tenaga. Dia hanya ingin pulang dan menghitung hasil ngojeknya hari ini. Namun karena lupa mematikan aplikasi, sebuah orderan pun masuk dari seorang anak muda yang berada tak jauh dari tempat Pak Agus berhenti. Dilema. Jika orderan itu di-cancel, maka performa Pak Agus akan jelek. Namun jika orderan itu diambil, malam mulai larut dan tujuan dari orderan itu cukup jauh, sekitar 10 kilometeran.
Setelah berpikir beberapa saat, Pak Agus memutuskan mengambil orderan itu dan menjemput pemuda tadi. "Pak, kita lewat sini aja ya, depan belok kiri biar lebih cepet." "Tapi Mas, itu jalan Karya Timur. Apa nggak sebaiknya lewat jalan utama saja?" "Nggak apa-apa Pak, lewat situ aja lebih cepet."